Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana akan menjelaskan tentang aspek keperilakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang biaya dengan fungsi manajemen. Informasi biaya yang baik, tepat, dan akurat diperlukan oleh setiap pengguna informasi biaya. Hal tersebut dapat dipenuhi jika yang pertama yaitu informasi biaya yang digunakan harus sistematis dan komparatif. Sehingga informasi biaya yang digunakan dapat diandalkan dalam memutuskan tindakan apa yang akan memberikan hasil yang optimal bagi perusahaan. Yang kedua yaitu informasi yang digunakan harus terkoordinasi dan terintegrasi, di mana sehingga informasi yang tersedia dapat digunakan oleh manajer perusahaan dan mudah dipahami dan mengerti oleh pemakai. Yang ketiga yaitu mencerminkan otoritas, sehingga masing-masing manajer dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Yang keempat adalah informasi sebaiknya dapat memfokuskan perhatian manajemen. Selanjutnya yaitu biaya manufaktur. Biaya manufaktur berhubungan dengan aktivitas pabrikasi perusahaan. Biaya manufaktur dikelompokkan lagi ke dalam 3 kategori, yakni bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Yang pertama yaitu biaya bahan baku langsung. Bahan baku langsung ini adalah semua bahan baku yang menjadi satu bagian integral dari produk jadi. Contohnya yaitu baja yang digunakan untuk membuat rangka mobil dan kayu yang digunakan untuk membuat furnitur. Lem, paku, dan bahan-bahan kecil lainnya disebut dengan bahan baku tidak langsung dan digolongkan sebagai bagian dari overhead pabrik. Yang kedua yaitu tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung ini adalah tenaga kerja yang dilibatkan secara langsung dalam pembuatan produk. Contohnya yaitu biaya tenaga kerja langsung, gaji dari pekerja perakitan pada suatu lini, perakitan dan gaji dari operator alat-alat mesin pada suatu pabrik. Yang ketiga yaitu tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung seperti gaji dari penyedia dan penjaga bangunan yang digolongkan sebagai bagian dari overhead pabrik. Yang keempat yaitu biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini dapat didefinisikan sebagai seluruh biaya manufaktur kecuali bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Selanjutnya yaitu biaya non-manufaktur. Biaya non-manufaktur ini juga seringkali disebut sebagai biaya operasi, di mana terdiri dari yang pertama yaitu biaya penjualan. Biaya penjualan ini semua biaya yang dihubungkan dengan aktivitas penjualan dan pengiriman produk. Contohnya yaitu biaya iklan dan komisi penjualan. Yang kedua yaitu biaya administrasi dan umum. Biaya administrasi dan umum ini mencakup semua biaya yang terjadi dalam kaitannya dengan pelaksanaan aktivitas manajerial dan umum. Contohnya adalah biaya gaji eksekutif dan biaya legal. Selanjutnya yaitu pola perilaku biaya. Pola perilaku biaya ini terdiri yang selanjutnya yaitu pola perilaku biaya. Pola perilaku biaya ini terdiri dari yang pertama yaitu biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang pada limit tertentu atau kapasitas tertentu totalnya tetap meskipun volume kegiatan perusahaan itu berubah-ubah. Yang kedua yaitu biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel ini adalah biaya yang totalnya selalu berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Yang terakhir yaitu biaya semi variabel atau semi variable cost. Biaya semi variabel adalah biaya yang totalnya selalu berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Selanjutnya yaitu biaya relevan untuk pengambilan keputusan. Jenis-jenis pengambilan keputusan jika dilihat dari sisi jangka waktu yang dipengaruhi oleh dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan jangka pendek, yaitu
Pengambilan keputusan di antara berbagai alternatif yang harus segera dilakukan dan bersifat jangka pendek, seperti pertama, menerima dan menolak pesanan khusus, meningkatkan, mengurangi, dan menghentikan produk-produk tertentu. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan jangka panjang, seperti pengambilan keputusan mengenai penanaman modal aset tetap. Selanjutnya adalah pengertian dan konsep biaya relevan. Terdapat beberapa konsep biaya relevan untuk berbagai pengambilan keputusan, antara lain yang pertama yaitu biaya diferensial atau differential cost. Biaya diferensial ini adalah biaya yang akan datang yang memiliki perbedaan di antara berbagai alternatif pengambilan keputusan yang mungkin dipilih. Selanjutnya yaitu biaya yang dapat dilacak. Biaya ini adalah biaya yang dapat diikuti jejaknya pada produk, pesanan, pusat biaya, departemen, atau divisi tertentu dalam suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu biaya penggantian. Biaya penggantian adalah biaya yang berkaitan dengan penggantian aset atau jasa yang akan terjadi di waktu yang akan datang pada saat dilakukannya penggantian. Yang kemudian yaitu biaya kesempatan. Biaya kesempatan ini adalah penghasilan atau penghematan biaya yang dikorbankan karena dipilihnya satu alternatif tertentu, sehingga penghasilan atau penghematan ini perlu diperhitungkan sebagai biaya pada alternatif tertentu tersebut. Kemudian yaitu biaya yang diperhitungkan. Biaya yang diperhitungkan ini adalah biaya yang sebenarnya tidak terjadi. Biaya yang diperhitungkan seringkali harus dipertimbangkan untuk perbandingan dan analisis biaya. Selanjutnya yaitu biaya inkremental. Biaya yang inkremental adalah biaya-biaya yang ditambahkan atau biaya yang tidak akan dikorbankan apabila suatu alternatif tertentu tidak dipilih untuk dilaksanakan. Selanjutnya yaitu biaya tunai. Biaya tunai ini disebut pula dengan istilah biaya kas atau biaya yang memerlukan pengeluaran kas sebagai akibat dari keputusan manajemen. Selanjutnya yaitu biaya tertanam. Biaya tertanam ini adalah biaya yang dalam situasi tertentu tidak dapat diperoleh kembali. Selanjutnya yaitu penggunaan biaya relevan untuk tujuan pengambilan keputusan jangka pendek. Yang pertama yaitu keputusan menerima dan menolak pesanan khusus. Manajemen mungkin menghadapi masalah untuk memutuskan apakah pesanan khusus diterima atau ditolak. Pesanan digolongkan sebagai pesanan khusus karena pesanan tersebut mempunyai harga jual yang lebih rendah dibanding dengan harga jual produk yang sama kepada pelanggan umum. Kemudian yang kedua adalah keputusan pemanfaatan kapasitas menganggur. Laba diferensial juga merupakan informasi diferensial untuk pengambilan keputusan terkait pemanfaatan kapasitas yang menganggur. Kapasitas yang menganggur ini dapat digunakan untuk menerima pesanan khusus, mengolah lebih lanjut produk yang dihasilkan atau menghasilkan produk baru. Kemudian yaitu keputusan pemanfaatan kapasitas yang terbatas. Total laba kontribusi atau laba kontribusi setiap satuan kapasitas merupakan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan terkait pemanfaatan kapasitas yang terbatas. Kemudian yaitu keputusan penggantian aset tetap. Biaya masa lalu dalam bentuk nilai buku aset tetap lama bukan merupakan informasi relevan dalam pengambilan keputusan terkait penggantian aset tetap. Jika kapasitas aset baru dengan aset lama sama besarnya, maka informasi relevan terkait keputusan penggantian aset tetap adalah penghematan tunai antara aset tetap baru dengan aset tetap yang lama. Kemudian yaitu keputusan penyewaan atau penggunaan sebagai kapasitas. Informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan ini adalah biaya diferensial, yakni berupa biaya kesempatan atau opportunity cost. Sebagai kapasitas akan disewakan jika biaya kesempatan menyewakan sebagai kapasitas lebih kecil daripada biaya kesempatan menggunakan sendiri sebagian kapasitas tersebut. Selanjutnya yaitu pentingnya manajemen biaya. Kebanyakan pendapatan penjualan dalam suatu perusahaan dihasilkan dengan mengeluarkan biaya. Oleh karena itu, manajemen biaya dapat dikatakan penting. Anggaran biaya dan analisis biaya adalah salah satu cara mengendalikan dan mengatur biaya untuk memperbaiki laba neto. Selanjutnya yaitu perilaku biaya untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu perencanaan.
Umumnya, dalam perencanaan ditentukan harga pokok produk. Rumus fungsi tersebut dijadikan sebagai dasar perhitungan untuk menetapkan standar biaya produk atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua yaitu pengendalian. Dalam kaitannya dengan pengendalian biaya, pola perilaku biaya sangat membantu manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. Pola perilaku biaya juga membantu manajemen dalam memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu sistem biaya tradisional versus biaya standar. Tujuan dan penggunaan sistem akuntansi biaya ini adalah data biaya harus diakumulasi untuk berbagai tujuan, baik eksternal maupun internal. Data biaya, akuntansi biaya mengidentifikasi, menguantifikasi, mengakumulasi, dan melaporkan berbagai elemen-elemen biaya yang berkaitan dengan produksi barang dan jasa atau penyerahan jasa. Akuntansi ini memiliki dua tujuan. Yang pertama, melalui akumulasi biaya untuk penilaian persediaan penentuan laba, akuntansi biaya melayani kebutuhan penggunaan eksternal seperti pemegang saham, kantor pemeriksaan pajak, dan kreditor. Yang pertama yaitu sistem biaya tradisional. Sistem biaya tradisional ini terutama fokus pada identifikasi dan akumulasi biaya per unit produk atau jasa. Sistem tersebut digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan data beban pokok penjualan atau jasa yang diberikan bagi pelaporan keuangan eksternal. Kemudian yaitu sistem biaya standar. Sistem biaya standar ini pengakuan terhadap kelemahan dari sistem biaya tradisional membuat banyak organisasi mengadopsi sistem biaya standar. Sistem biaya standar pada awalnya merupakan pencatatan biaya produksi berdasarkan standar unit-unit dari aliran persediaan sepanjang akun persediaan dalam pengelolaan menjadi barang jadi dalam bentuk beban pokok penjualan terhadap biaya standar per unit. Selanjutnya yaitu perhitungan biaya langsung atau biaya variabel. Filosofi yang mendasari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung dibebankan langsung ke unit produk atau jasa, sementara overhead tetap dan variabel pada kebanyakan kasus diserap berdasarkan estimasi tarif yang didasarkan pada volume yang telah ditentukan sebelumnya. Dorongan keperilakuannya, yang pertama, konsep prinsip dan praktik akuntansi memengaruhi pengukuran kinerja manajerial dan keputusan manajemen, di mana konsep, prinsip, dan praktik akuntansi adalah baik secara keperilakuan atau teknis. Jika konsep, prinsip, atau praktik tersebut yang pertama akan menghambat manajer dari pengambilan berbagai tindakan operasi yang tidak menguntungkan guna membenarkan adopsi atas suatu alternatif akuntansi. Yang kedua yaitu menghambat adopsi atas praktik akuntansi oleh perusahaan yang hanya menciptakan ilusi kinerja. Kemudian adalah pengendalian biaya. Pengendalian biaya yang pertama yaitu biaya teknik, meliputi biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel seperti bahan bakar dan listrik. Kemudian yaitu biaya tetap yang berkomitmen, seluruh biaya organisasi dan pabrik yang terus terjadi dan tidak dapat dikurangi tanpa merugikan kompetensi organisasi untuk memenuhi tujuan jangka panjang. Yang ketiga yaitu biaya diskresioner, biaya yang muncul dari keputusan periodik terkait jumlah maksimum yang akan dikeluarkan. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. Beberapa situasi pengambilan keputusan yang umum akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu keputusan bauran produk, di mana ketika dihadapkan pada keputusan mengenai bauran produk, manajer penjualan yang mengetahui margin kontribusi dari produk-produknya jauh lebih mampu menentukan produk mana yang akan didorong dan mana yang harus dikurangi dan ditolerir hanya karena penjualannya menguntungkan produk yang lain. Kemudian yaitu penentuan harga produk baru. Produk baru pada umumnya diterima di pasar hanya setelah diuji coba secara ekstensif oleh perusahaan untuk memiliki reputasi dalam industri tersebut. Untuk mendorong perusahaan menggunakan produk itu dalam uji cobanya, manajemen dapat menjualnya pada tingkat biaya variabel. Kemudian yaitu penetrasi pasar. Manajer dapat menggunakan biaya variabel sebagai dasar untuk menentukan harga ketika mereka bermaksud untuk memasuki pasar baru dengan produk yang sudah ada,
atau ketika mereka terpaksa menghadapi persaingan yang semakin meningkat selama periode yang mana terdapat penurunan permintaan. Kemudian yaitu penghapusan produk. Margin kontribusi akan membantu manajemen dalam menentukan apakah akan menghentikan suatu produk atau hanya berhenti menjualnya di pasar tertentu. Dengan mengetahui hubungan biaya, volume, laba, mereka dapat menyadari bahwa selama suatu produk atau pasar tertentu menghasilkan pendapatan jangka pendek yang melebihi biaya variabel. Selanjutnya yaitu pesanan khusus. Perusahaan juga dihadapkan pada dua jenis situasi pesanan khusus. Situasi tersebut dapat melibatkan akomodasi untuk pelanggan istimewa atau persyaratan khusus terkait ukuran, metode pengiriman, atau pengemasan. Selanjutnya yaitu kampanye iklan dan promosi. Untuk meningkatkan volume penjualan saat ini, perusahaan dapat meluncurkan kampanye iklan dan promosi khusus. Jika perusahaan menggunakan sistem perhitungan biaya tradisional, maka keputusan tersebut kemungkinan besar hanya akan didasarkan pada perbandingan antara tambahan biaya dengan prospek peningkatan dengan volume penjualan. Selanjutnya yaitu keputusan mengurangi biaya. Jika harga jual suatu perusahaan ditetapkan oleh pesaing, maka manajemen akan mengetahui seberapa besar biaya variabel yang diizinkan pada volume operasi saat ini jika tujuannya mencapai tingkat laba tertentu harus dicapai. Selanjutnya yaitu aspek keperilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Yang pertama yaitu penetapan standar. Standar harus ditetapkan dalam cara sedemikian rupa sehingga orang menerimanya sebagai sesuatu yang realistis dan bukannya arbiter. Penetapan standar ini terdapat 4 persyarat utama bagi sistem pengendalian yang unggul secara keperilakuan. Yang pertama yaitu standar harus dalam cara sedemikian rupa sehingga orang menerimanya sebagai sesuatu yang realistis dan bukannya arbiter. Yang kedua yaitu orang-orang harus merasa bahwa mereka memiliki pengaruh dalam menetapkan tujuannya sendiri. Yang ketiga yaitu orang-orang harus yakin bahwa mereka tidak akan dihukum secara tidak adil untuk variasi normal yang terjadi secara kebetulan dalam kinerjanya. Yang keempat adalah umpan balik atas kinerja harus bertujuan untuk memperbaiki maupun mengevaluasi. Selanjutnya adalah partisipasi dalam penetapan standar. Yang pertama, standar yang ketat versus standar yang longgar. Di mana sebagai alat motivasi, standar yang akan digunakan seharusnya tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Standar yang ketat akan lebih sering tidak tercapai daripada dipenuhi. Variasi yang dihasilkan mungkin tidak secara adil berkaitan dengan kinerja yang buruk dan yang tidak diidentifikasi sebagai sesuatu yang disebabkan oleh standar yang terlalu ketat. Standar yang ketat adalah tantangan yang berguna hanya bagi mandor atau manajer yang termotivasi oleh kebutuhan akan prestasi yang luar biasa. Kemudian yaitu penyerapan overhead. Bidang lain yang penuh dengan dorongan disfungsional adalah penyerapan overhead. Praktik umum untuk membebankan overhead manufaktur tetap dan variabel ke produk adalah tarif estimasi yang didasarkan pada tingkat kapasitas yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika dasar yang digunakan untuk penyerapan berbeda dengan yang telah ditentukan sebelumnya, maka pembebanan varians yang terlalu tinggi akan terlalu rendah akan terjadi. Kemudian yaitu alokasi biaya tidak langsung. Salah satu keputusan paling kontroversial yang dihadapi oleh setiap organisasi, alokasi biaya tidak langsung. Salah satu keputusan paling kontroversial yang dihadapi oleh setiap organisasi adalah jawaban apakah akan mengalokasi biaya tidak langsung pada produk atau pusat pertanggungjawaban dan dasar alokasi yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu analisis varians. Unsur utama dari pengendalian biaya adalah perbandingan secara periodik antara biaya aktual dengan sasaran biaya yang sudah ditentukan sebelumnya, baik dalam bentuk anggaran maupun standar. Kemudian yaitu keputusan investigasi varians. Ketika menghadapi keputusan apakah akan melakukan investigasi terhadap varians, manajemen sebaiknya menanyakan pertanyaan-pertanyaan penting seperti varians manakah yang harus saya investigasi dan lain-lain. Kemudian keputusan manajemen semata-mata bergantung pada penilaiannya atas signifikan diskrepansi yang diamati. Kemudian adalah yang terakhir yaitu aspek keperilakuan. Aspek keperilakuan ini semua model akuntansi untuk menginvestigasi
Varians biaya didasarkan pada pandangan pengendalian struktural. Pandangan ini lebih melihat pengendalian sebagai mesin homostatis yang mengatur dirinya sendiri. Komponen khusus dari kebijakan pengendalian yang dapat mempengaruhi respon manusia adalah faktor-faktor seperti batasan yang ditetapkan oleh manajemen, jenis hasil umpan balik, kekatan, pemaksaan, dan penghargaan, serta sanksi yang terkait dengan kebijakan pengendalian. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar di Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.